Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Murtofiati Zahrok, guru SMP Negeri 21 Kota Malang, CGP Angkatan 7. Perkenankan, kami akan menyampaikan aksi nyata modul 1.1 tentang penerapan filosofi Ki Hajar Dewantoro. Terima kasih yang tak terkira kepada Ibu Retna Irawati sebagai fasilitator dan Ibu Eko Sulistiawati sebagai pengajar praktik yang selalu mendampingi kami dalam mengembangkan aksi nyata modul 1.1. Setelah memahami filosofi Ki Hajar Dewantoro, maka saya memahami bagaimana menemukan hal baru tentang konsep menuntun dan bagaimana kita sebagai pendidik untuk menjadi among bagi peserta didik kita. Dan yang tak kalah penting, bagaimana kita merawat peserta didik kita untuk bisa berkembang sesuai dengan bakat dan minatnya. Maka layaknya petani, kita harus merawat dan memelihara. Menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan dan pengajaran harus berpusat pada peserta didik dengan menyesuaikan kodrat alam dan kodrat zaman. Untuk itu, saya dalam pembelajaran selalu merefleksikan pembelajaran yang telah saya lakukan selama ini. Dan yang tak kalah penting juga menerapkan konsep Ki Hajar Dewantoro dalam pembelajaran di sekolah. Setelah memahami filosofi Ki Hajar Dewantoro, maka ada ide gagasan yang muncul dari saya, yaitu tentang menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan mengembangkan media yang menyesuaikan dengan karakteristik mereka. Dengan ide gagasan tersebut, maka saya melaksanakan aksi nyata di kelas implementasi modul 1.1 dengan melaksanakan pembelajaran menggunakan media Sipopi sesuai dengan pokok-pokok pikiran pembukaan UUD 45. Setelah saya melaksanakan aksi nyata tersebut, maka pembelajaran dan pengalaman dalam bentuk catatan praktik baik saya adalah yang pertama, bahwa siswa melakukan pembiasaan hal-hal baik seperti halnya yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro, bagaimana menerapkan karakter anak. Bagaimana kita sebagai pendidik untuk menjadi suri teladan bagi anak didik kita. Kita melaksanakan pembiasaan, seperti pembiasaan pagi untuk berdoa bersama, melakukan salam, senyum, sapa, sopan dan santun kepada anak-anak, dan melaksanakan implementasi dalam peningkatan PPK. Dan selain hal tersebut, maka dengan pembelajaran yang menarik, kita sebagai guru harus menggunakan media pembelajaran yang menyesuaikan dengan karakteristik siswa kita. Hal tersebut bisa mengaktifkan siswa untuk bertanya, berani melaksanakan presentasi di depan, menjelaskan di depan teman-teman. Hal ini bisa menunjukkan kecakapan abad 21. Sehingga kita sebagai guru hanya menuntun siswa untuk saling menghargai meskipun mereka berbeda pendapat dengan teman yang lain. Dalam melaksanakan aksi nyata ini, maka di tahap awal, saya melaksanakan koordinasi bersama Bapak Kepala Sekolah sebagai pemangku kepentingan untuk mewujudkan aksi nyata saya. Yang kedua, saya menyusun perencanaan pembelajaran dengan meminta pendapat dari teman sejawat bagaimana terkait dengan perencanaan yang telah saya susun, apakah sudah berpusat kepada peserta didik dan apakah menarik bagi anak didik saya. Selain menyusun perencanaan, saya juga membangun dan berkolaborasi bagaimana melaksanakan pembiasaan di sekolah dengan 5S, dengan pembiasaan PPK seperti doa bersama di pagi hari dan melaksanakan nasionalisme apel pagi dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Berikutnya terkait dengan pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas. Pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan media Sipopi ternyata sangat luar biasa menarik perhatian bagi anak-anak. Sebab media ini adalah media permainan namun dikaitkan dengan materi-materi pembelajaran dalam PPKN. Inilah suasana pembelajaran dengan menggunakan media Sipopi. Ternyata dengan pembelajaran berpusat pada siswa,
sebagai proses bagaimana kita mendorong siswa kita untuk selalu terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran dengan mempertimbangkan karakteristik siswa. Media ini sangat mempertimbangkan karakter mereka dengan usia mereka, sehingga mereka sangat senang dan mereka sangat bergembira dalam melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan media Sipopi. Untuk mengetahui bagaimana pembelajaran saya, maka saya melaksanakan refleksi di akhir pembelajaran. Saya meminta peserta didik saya untuk merefleksikan pembelajaran melalui video yang mereka upload di salah satu media sosial. Dan hasilnya, link tersebut disematkan di Google Classroom yang mereka miliki. Dan yang tak kalah penting, bersama guru sejawat, saya pun juga meminta refleksi pembelajaran yang telah saya lakukan dengan meminta umpan balik dari mereka. Dan inilah testimoni dari teman sejawat bersama dengan peserta didik saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Muhammad Afrizur Rahman, pengajar bahasa Jawa di SMP Negeri 21 Malang. Saya akan menyampaikan testimoni tentang media pembelajaran PPKN yang dibina oleh Ibu Murtofiati Zahrok, yaitu media pembelajaran yang bernama Sipopi. Sipopi sesuai pokok pikiran. Menurut saya, Sipopi ini sudah menunjukkan pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Mengapa? Karena Sipopi ini menurut saya sudah menunjukkan bahwa siswa itu senang belajar karena seperti permainan monopoli yang ia sukai di rumah, sehingga pembelajaran ini sangat bermakna, berpusat pada siswa, serta pembelajaran ini menyenangkan sekali untuk mencapai tujuan pembelajaran PPKN sudah sangat sesuai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tani Saputri Effendi. Saya Rina Hidayati. Kami dari kelas 9 mau merefleksikan diri tentang pembelajaran kali ini, yaitu pembelajaran dengan media Popi di mata pelajaran PPKN. Ya, gimana sih jalan mainnya? Ya, jadi jalan permainan Popi ini sebelumnya kita tuh dibentuk dalam 7 kelompok yang memiliki anggota masing-masing, ada 4 anggota maupun 5 anggota. Kelompokkan di Popi yang salah, itu kita bakal dapat kartu merah. Terus contohnya lagi itu, misalnya dalam kita ambil kartu putih, terus kita dapat pertanyaan menjawab salam. Nah, menjawab salam ini kita harus tempatkan kartu menjawab salam ini itu ke kotak Popi yang nomor berapa. Jadi menjawab salam itu Popi ke 4. Jadi karena kita pribadi sih ya, permainan ini seru banget dan teman-teman kita juga menikmatinya. Karena jujur selama pembelajaran UTS kebanyakan cenderung kita dikasih materi-materi, soal-soal yang membingungkan, sulit dan banyak. Tapi justru dengan bermain seperti ini tuh kita kayak refreshing otak, tapi materinya juga masuk gitu. Nah, jadi kita perasaan cuma main aja, tahu-tahu materinya udah masuk semua. Terima kasih untuk Bu Zahro udah terima kasih banyak Bu Zahro dengan media pembelajaran seperti itu, jadi kita lebih paham. Cukup sekian dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian aksi nyata yang bisa saya sampaikan pada aksi nyata modul 1.1. Semoga bermanfaat dan selalu sehat, bersemangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.